bahwa di setiap ceramahnya selalu mengundang provokasi, selalu macam-macam nanti. Lah kalau ini tetap dibiarkan dan diberikan izin, itu sangat berdampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Makanya kita menolak adanya acara ini. Karena di Kota Malang ini sudah terkenal toleransinya, bahkan toleransi di Kota Malang itu sangat tinggi sekali. Ngapain kita belajar sama orang yang tidak paham toleransi? Ada berita bahwa Zakir Naik akan datang ke Indonesia. Dia mengelilingi beberapa kota dan kemungkinan dia sudah berada lebih awal di daerah Solo ya kalau nggak salah. Namun berita ini justru ada beberapa penolakan, salah satunya daerah Malang. Dan bagaimana mereka menolaknya, apa alasan, apa yang menjadi dasar mereka? Mari kita tonton video ini sebelum kita memberikan komentar kita. Sejumlah masyarakat di Kota Malang menyampaikan penolakan terhadap rencana kegiatan Zakir Naik Kamis malam. Mereka menganggap ceramah Zakir Naik dianggap tidak cocok dengan keberagaman di Kota Malang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek sosial, keagamaan, kemasyarakatan, kondusivitas, dan masukan masyarakat dengan latar belakang budaya serta lintas agama. Juru bicara Arek Malang Bersuara, Abdul Aziz Masrib, menyebut Zakir Naik adalah pembicara yang dalam orasi ceramahnya kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait isu-isu sensitif antar umat beragama. Bahwa di setiap ceramahnya selalu mengundang provokasi, selalu macam-macam nanti. Lah kalau ini tetap dibiarkan dan diberikan izin, itu sangat berdampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Makanya kita menolak adanya acara ini. Karena di Kota Malang ini sudah terkenal toleransinya, bahkan toleransi di Kota Malang itu sangat tinggi sekali. Ngapain kita belajar sama orang yang tidak paham toleransi? Ya teman-teman, saya lumayan setuju dengan kalimat Bapak ini tadi yang paling terakhir ketika dia bilang, di sini kan sudah toleransi. Ngapain kita mengundang atau mendengarkan orang yang enggak seperti kita, orang yang dari luar. Dan kemudian Bapak Zakir Naik ini kan sudah sering ya, udah ada bukti banyak sekali dalam dialog-dialognya, dalam dakwanya yang memang disiarkan secara publik. Itu dia sering menyinggung tentang agama lain. Dia sering merendahkan agama lain. Dia mengata-ngatain Tuhan agama lain lah. Dan itu dalam forum publik. Mungkin kalau dalam forum khusus oke lah, hanya pengikutnya yang menjadi pendengar. Ini publik, orang semua tahu, orang semua mendengar. Nah akhirnya ya mungkin ini menjadi dasar bagi mereka untuk menolak. Mari kita mendengar lagi sanggahan terhadap beliau. Ada yang menjadi tanggapan tentang kedatangan beliau ini. Zakir Naik, penceramah kontroversial asal India, ditolak kedatangannya di Kota Malang, Jawa Timur. Kedatangannya dikhawatirkan merusak kerukunan antar umat beragama di Kota Malang yang beragam. Jadi Zakir akan datang ke Kota Malang pada 10 Juli 2025. Kedatangannya itu bagian dari Indonesia Lecture Tour 2025. Sepanjang Juli ini dia dijadwalkan safari dakwah ke Jakarta, Bandung, Solo, dan Malang. Nah, rencananya kedatangannya di Kota Malang mendapat penolakan dari kelompok Arek Malang Bersuara atau ARB. Mereka menyatakan sikap kami tolak Zakir Naik hadir di kota ini. Mereka bahkan datang langsung ke DPRD Kota Malang buat nyuarain penolakan secara resmi. Juru bicara ARB Abdul Aziz Masrib bilang ada kekhawatiran ceramah Zakir bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Itu karena gaya bicaranya yang dikenal sering merendahkan agama lain dan memantik perpecahan. Malang sendiri kota yang adem dan punya reputasi tinggi dalam menjaga toleransi. Banyak komunitas lintas agama hidup berdampingan di sana. Jadi begitu ada tokoh yang dianggap berpotensi merusak kerukunan yang sudah dibangun bersama, refleks alarm mereka menyala dan mereka bertindak. Penolakan terhadap Zakir bisa dipahami. Zakir Naik dikenal sebagai penceramah yang membandingkan Islam dengan agama lain. Tapi jangan bayangin perbandingan itu bersifat ilmiah seperti yang biasa diajarkan di kampus-kampus agama seperti di UIN ya.
Perbandingan yang dilakukan Zakir dalam ceramahnya sering merendahkan bahkan menghina agama lain. Misalnya, dia pernah bilang semua kitab suci selain Al-Quran sudah rusak atau dimanipulasi. Ucapan ini bikin banyak komunitas lintas agama merasa dilecehkan. Beberapa komentarnya juga dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Misalnya, dia pernah nyebut orang yang murtad layak dihukum mati. Zakir juga pernah menyarankan perempuan muslim gak bekerja di tempat yang bercampur dengan laki-laki. Dia bilang negara Islam ideal adalah negara yang menerapkan hukum syariah. Dia menyebut Malaysia sebagai contohnya. Karena itu sudah beberapa tahun terakhir dia tinggal di sana. Ironisnya Zakir bikin gaduh di Malaysia karena ceramahnya. Dia bilang etnis India dan Tionghoa di Malaysia lebih loyal ke negara asal daripada ke Malaysia. Ucapannya itu dinilai rasis dan bikin dia dilarang ceramah lagi oleh 7 negara bagian di Malaysia. Pemerintah Malaysia minta Zakir berhenti bicara soal politik dan ras. Bahkan pemerintah Malaysia sudah menawarkan negara lain menampung Zakir, tapi gak ada negara yang tertarik dengan tawaran itu. Di India, Zakir jadi buron sejak 2016 karena kasus dugaan ujaran kebencian dan pencucian uang. Pemerintah India membekukan yayasannya Islamic Research Foundation karena dianggap menyebarkan ekstremisme. Dia juga dilarang masuk ke Inggris, Kanada, dan Bangladesh. Alasannya sama, khawatir isi ceramahnya memicu kebencian antar agama. Meski begitu, nggak sedikit yang menggemari Zakir. Dia dianggap sebagai figur yang lantang menunjukkan keunggulan Islam dibanding agama-agama lainnya. Dia juga dianggap pembela Islam yang melawan tokoh agama lain yang mengerdilkan Islam. Di kalangan muslim sendiri, ceramahnya dianggap gak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai dan terbuka. Kami di PIS percaya Kota Malang gak anti dakwah. Kami percaya warga Kota Malang sedang berupaya menjaga kedamaian sosial yang sudah dibangun lama. Warga Kota Malang gak bilang jangan berdakwah, tapi warga Kota Malang sedang bilang pilih cara dakwah yang menyejukkan. Buat warga Kota Malang, dakwah yang baik itu bukan yang arogan menunjukkan keunggulan Islam seraya merendahkan dan menghina agama lain. Tapi dakwah yang penuh cinta kasih dan merangkul. ARB pun gak main kekerasan. Penolakan mereka dilakukan damai dan konstitusional. Mereka bersuara dengan elegan. Mereka sadar Kota Malang yang selama ini jadi rumah bersama untuk semua harus waspada dari bahaya api yang akan membakar. Yuk jaga terus kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ya, dari gerakan PIS ID mereka juga setuju ya dengan tanggapan dari Malang ini ya. Ngapain kita menerima lah orang yang memang punya sikap toleransi itu cukup kurang. Bagaimana kita menerima di daerah, karena itu akan memicu pertikaian, memicu adanya konflik yang tidak duga. Itu mending menghindari hal tersebut. Mari kita nonton video berikutnya. Pendakwah asal India, Dr. Zakir Naik, memulai safari dakwahnya di Indonesia pada 8 Juli hingga 20 Juli 2025. Dalam lawatannya kali ini, Zakir Naik dijadwalkan singgah di Surabaya, Malang, Solo, dan Bogor. Zakir Naik sendiri telah tiba lebih awal di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 6 Juli 2025. Agenda pertamanya akan berlangsung di Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian acara bertajuk Dr. Zakir Naik Visit Indonesia 2025 yang diinisiasi oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia dengan Dondi Tan sebagai penanggung jawab panitia pelaksana. Namun, kehadiran Zakir Naik di tanah air juga memicu gelombang penolakan. Di Malang, sekitar 30 orang yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dan lintas agama menamakan diri mereka Arek Malang Bersatu, menggelar aksi penolakan di depan DPRD Kota Malang. Massa diterima oleh Komisi B DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Juru bicara Arek Malang Bersatu, Abdul Aziz Masrib, menyatakan pihaknya keberatan dengan rencana tabligh akbar yang akan menghadirkan Zakir Naik. Menurutnya, ceramah Zakir Naik kerap memicu provokasi dan dapat merugikan kelompok agama minoritas. Saya memberikan suatu komentar saya bahwa kalau memang dia sudah terbukti untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, atau omongan-omongan, atau dalam dakwahnya dia menceritakan tentang agama lain, menjelek-jelekan agama lain, merendahkan agama lain,
membahas Tuhan agama lain dan intinya tentang agama lain, maka bagi saya ya itu tidak layak untuk diterima sih. Mending ditolak aja. Karena memang itu tidak baik. Itu bisa merusak toleransi yang sudah dibangun di beberapa tempat di Indonesia ini. Jadi itu sangat tidak layak dan bagi saya itu nggak ada etikanya dalam dakwah umum gitulah. Kalau orang Kristen mungkin juga melakukan hal yang sama, tapi dalam forum pribadi tidak boleh ada orang merekam, tidak boleh ada orang yang mempublikasikannya, sehingga itu forum benar-benar khusus ya, namanya itu kan untuk kalangan pribadi gitu. Tapi kalau sudah di umum ya itu nggak boleh, itu kan etikanya. Oke, mari kita mendengar lagi dari Gerakan Peace ID tentang Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao, kalau mau bandingin konsep ketuhanan dalam Islam dengan konsep ketuhanan agama lain, please lakuin dengan penuh respect. Jangan meremehkan konsep ketuhanan agama lain buat mengunggulkan konsep ketuhanan yang Anda percayai. Jadi beredar potongan video ceramah Ustadz Felix yang belakangan ini viral setelah diunggah akun TikTok AWT Channel YT pada 25 Juni lalu. Dalam potongan video itu, Ustadz Felix membahas konsep ketuhanan dan menyinggung dewa-dewi dalam agama Hindu. Dia bilang sesuatu yang punya bentuk seperti makhluk nggak layak disebut Tuhan karena dianggap terbatas. Tanamkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk dia tidak layak jadi Tuhan, kata Ustadz Felix. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4, kalau ada barangnya 8, gimana lanjutnya? Dalam video itu Ustadz Felix tampilin slide 3 gambar dewa dalam agama Hindu. Dari konteks video itu tampaknya Ustadz Felix lagi ngejelasin konsep ketuhanan menurut ajaran Islam. Tapi masalahnya penjelasannya itu berujung menyebut wujud ketuhanan dalam agama Hindu yang tidak layak sebagai Tuhan. Umat Hindu langsung bereaksi menanggapi ceramah Ustadz Felix itu. Cuplikan video itu sebenarnya udah pernah dibahas channel YouTube Hindu Channel pada 13 Januari 2024. Mereka jelasin konsep Tuhan dalam Hindu memang sangat berbeda dengan agama lain. Jangan samakanlah kemudian konsep ketuhanan dalam Hindu dengan konsep ketuhanan dari agama lain, ucap salah satu host. Hindu Channel tegasin umat Hindu menyembah satu Tuhan yaitu Brahman. Realitas mutlak yang gak bisa dibayangkan, gak berbentuk, dan gak terbatas. Tapi untuk bisa mendekatkan diri secara spiritual dan emosional, umat Hindu mengenal apa yang disebut manifestasi ilahi dalam bentuk para dewa dan dewi. Hindu itu agama simbol, semua disimbolkan karena memahami bahwa sebagai manusia sangat terbatas kemampuannya, ucapnya lagi. Jadi manifestasi ini nggak dianggap sebagai makhluk, tapi buat memudahkan umat Hindu memahami dan berinteraksi dengan Tuhan. Apa yang dibahas Hindu Channel ini sejalan dengan pengetahuan agama Hindu yang umumnya. Misalnya, Dewa Brahma digambarkan berkepala 4 bukan karena literal punya 4 kepala. Itu adalah simbol bahwa dia bisa melihat ke segala arah. Atau Dewa Ganesha yang bertangan banyak bukan berarti literal punya 18 tangan. Tapi itu melambangkan kekuasaan dan kemampuan ilahiyahnya yang melampaui manusia. Ucapan Ustadz Felix soal dewa Hindu nggak layak jadi Tuhan bukan sekedar simplifikasi. Tapi itu juga bisa dianggap merendahkan simbol suci umat Hindu. Dia menilai agama lain dari kacamata agamanya sendiri. Padahal setiap agama punya keunikannya masing-masing, termasuk dalam konsep ketuhanan. Dalam agama Hindu, dewa-dewi adalah simbol untuk mendekati yang ilahi. Dan para dewa-dewi nggak pantas untuk direndahkan. Dalam Al-Quran ada tuntunan yang diajarkan buat umat Islam soal bagaimana bersikap tentang Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Surat Al-An'am ayat 108. Profesor Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah bilang ayat ini melarang umat Islam memaki kepercayaan agama lain karena nggak menghasilkan kemaslahatan. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya ditempuh mereka yang lemah, katanya. Menurut ahli tafsir itu, suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya nggak pantas dilakukan seorang muslim. Makian dapat menimbulkan antipati,
terhadap yang mencaci, sehingga jika hal itu dilakukan seorang muslim, yang dimaki akan semakin menjauh katanya. Menjelaskan konsep ketuhanan ajaran sendiri ya sah-sah aja, tapi nggak usahlah sampai merendahkan konsep ketuhanan agama lain. Sebagai pendakwa, Ustadz Felix harus sadar diri bahwa dakwahnya nggak cuma didengar pengikutnya, tapi juga di luar pengikutnya. Karena itu dakwahnya harus dilandasi dengan sikap empati dan niat nggak menyakiti. Apalagi Indonesia adalah negara yang dihuni penganut banyak agama dan kepercayaan, sekalipun umat Hindu minoritas di Indonesia. Melakukan perbandingan agama termasuk konsep ketuhanan sebaiknya dilakukan secara akademik dan penuh rasa hormat. Stop merendahkan kepercayaan agama lain. Nah ini tadi yang saya bilang ya. Jadi termasuk Felix Xiao ini, dia mempublikasikannya, tapi yang dia bahas agama lain. Oke, kita next, ada seorang mbak-mbak ini yang datang ke gereja. Bagaimana menurut kalian tentang mbak-mbak ini? Apakah kalian setuju dia datang ke gereja? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa ke gereja itu haram, masuk dalam gereja haram, mengikuti ibadah haram. Nah apalagi ini kan dia ikut ibadah Kristen, walaupun dalam momen pernikahan. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kami orang Kristen itu tidak masalah. Dan terbukti juga banyak orang Islam kok yang ikut ibadah, baik ibadah Natal, ibadah pernikahan, dan ibadah-ibadah lainnya. Ada kok yang ikut. Baik teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang kedatangan Zakir Naik? Apakah kalian setuju atau enggak? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Berikan komentar yang baik dan benar di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.